Bab 190. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. 1,5 tahun yang lalu dalam waktu statis V. Itu adalah cerita, ketika Grid masih level 21, setelah menjadi Pakmas Descendants. Bagaimana dengan game to product item di atas bengkel? Mero Company mengeksploitasi penduduk Winston, ketika Rabbit datang ke Han, dan membuat saran. Dari sudut pandang Han, menerima tawaran dan memenangkan game adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan bengkel. Tapi, Han adalah seorang pecandu alkohol dan tidak dalam posisi untuk game. Dia tidak bisa sepenuhnya menunjukkan kemampuannya sebagai blacksmith. Jadi, Han meminta Grid untuk berpartisipasi dalam game untuknya. Grid dibutakan oleh kompensasi dan siap diterima. Dia bersaing dengan Euphemina yang disewa oleh Mero Company, untuk membuat item. Hasilnya adalah kerugian Grid. Grid akan menang, jika kontes itu normal. Tapi, karena tirani Mero Company, dia ditangkap selama kontes dan dikurung di penjara. Situasinya putus asa. Grid tidak cukup beruntung, gagal dalam kues, dan marah di penjara. Dia benar-benar menjadi gila. Dia berteriak jika dewa permainan telah mengutuknya. Tapi kemudian, penyelamat yang tak terduga muncul. Itu adalah Euphemina. Berkat bantuannya, Grid bisa mendapatkan kembali dagger ideal, menyelamatkan Huroi, dan mendapatkan gelar Apostle of Justice. Sebenarnya, Euphemina adalah penyelamat Grid. Tapi, aku tidak senang sama sekali. Grid merasa tidak nyaman, bersatu kembali dengan Euphemina. Dia diingatkan akan kenangan lama dan sentimen positif tidak diterima. Itu bukan karena dia punya perasaan buruk terhadap Euphemina. Grid hanya ketakutan. Jika aku tidak dapat menghasilkan orb yang diberi peringkat unik, apa yang akan ia lakukan? Petik 1. Grid tidak tahu tentang kerugian dari kelas duplikator, dan dia pikir Euphemina adalah OP terbaik. Dia curiga, terhadap siapapun yang lebih kuat darinya. Euphemina menginginkan, setidaknya orb unik sebagai imbalan mengembalikan dagger ideal. Bagaimana jika dia tidak memenuhi harapannya? Apakah dia akan di-PK, jika dia menyelesaikan orb normal atau rare? Grid sangat ketakutan. Dia tidak mampu menanggung pemboman mantra Euphemina yang terbaik. Sudah lama. Di sisi lain, Euphemina sangat senang melihat Grid. Di masa lalu, Grid sengaja bertindak bodoh. Tapi sebenarnya, dia memiliki kelas legendari. Dia senang, tentang fakta jika Pakmas Descendants yang terkenal, akan membuatnya item. Aku menonton pertunjukan hebatmu di kompetisi nasional di TV. Kamu benar-benar keren. Euphemina menyambutnya dengan mata menawan, dan membuat kecantikan luar biasa, yang menarik perhatian orang. Para penonton membuat keributan. Siapa gadis itu? Serius, itu menggemaskan. Aku ingin memasukkannya ke dalam dadaku. Sialan Grid. Dia sudah memiliki Yura dan Jishuka. Sekarang, ada gadis ini. Aku sangat iri. Keindahan selalu mengikuti para pahlawan. Grid pantas menjadi raja harem. Euphemina memiliki tinggi pendek 150 cm dan sosok kecil. Wajah polos itu imut, dan merangsang insting pelindung. Beberapa pria dipenuhi dengan hasrat terhadapnya. Tapi, dia tidak sesuai dengan selera Grid. Grid lebih menyukai tubuh yang dewasa, daripada tubuh kekanak-kanakan Euphemina. Karena itu, Grid bisa tenang, tanpa terombang-ambing oleh Euphemina. Ada banyak mata yang mengawasi. Ayo bicara setelah pindah. Sikap itu masih ada. Grid seperti ini, terakhir kali mereka bertemu. Dia tidak peduli dengan kecantikannya. Tidak peduli betapa cantik Euphemina, dia tidak pernah memperhatikannya. Euphemina bahkan curiga, apakah dia gay atau impoten. Tapi dia terlibat skandal dengan Yura dan Jishuka, selama kompetisi nasional. Kebanggaan Euphemina terluka. Apakah Yura dan Jishuka lebih baik dariku? Dia berlari mengejar party Grid dengan pipi menggembung, dan mereka segera tiba di Kastil Winston. Selamat datang. Para prajurit memberi hormat Grid, dan buru-buru membuka gerbang. Kamu bekerja keras. Grid secara alami menyapa para prajurit dan masuk. Euphemina mengaguminya. Kamu, sepertinya sudah menjadi bangsawan. Ketika tingkat keseluruhan player meningkat pada tahun-tahun berikutnya, beberapa ranker telah menjadi bangsawan. Para ahli berspekulasi, jika setidaknya ada 15 ranker yang dianugerahi gelar Baron. Euphemina juga ingin menjadi Baron. Seperti yang diharapkan, kelas legendari benar-benar hebat. Lalu, bocah laki-laki dengan ide Lawel berkata tanpa terduga. Dia adalah Viscount. Selain itu, dia adalah suami dari Lady Winston. Hah? Euphemina tertegun. Dia bukannya Baron, tapi Viscount. Dia berada di level yang sama dengan Guildmaster besar seperti Zibal dan Chris. Dan Lady Winston. Irene. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Dia adalah satu-satunya penerus Erlstein, salah satu kekuatan tertinggi di kerajaan immortal. Pernikahannya cukup signifikan untuk menyebabkan kegemparan di dunia. Tapi, pasangan nikahnya yang tidak diketahui namanya, adalah player, bukan bangsawan NPC. Itu Grid. Dia tidak bisa menikah dengan seorang bangsawan, hanya karena dia memiliki kelas legendari. Hubungan antara Grid dan Irene jelas lebih dalam, dari yang dibayangkan siapapun. Ikatan semacam itu tidak dapat diperoleh secara kebetulan.
Yufemina salah paham, jika Grid sengaja mendekati Irene untuk menikahinya. Menikah dengan NPC wanita, dia memainkan permainan yang sama sekali berbeda dari yang lain. Itu seperti game simulasi kencan yang disukai anak perempuan. Luar biasa. Mata Yufemina bersinar terang seperti lentera, ketika dia menyaksikan Grid. Orang kelas legendari pertama, melampaui akal sehat. Grid adalah orang pertama yang skillnya tidak bisa diduplikasi oleh Yufemina. Karena itu, dia cenderung melebih-lebihkan Grid. Selama kompetisi nasional, orang-orang mengabaikan Grid, karena kontrolnya yang kurang. Tapi, dia berpikir berbeda. Tidak perlu kontrol, karena dia bisa menggunakan skillnya secara kasar. Dia terbukti benar oleh tindakan Grid yang luar biasa di PvP. Mungkin, ini adalah nasib yang dimulai dengan buruk. Tapi, Yufemina bangga, jika dia mengenal Grid. Tapi, Grid tidak tahu pikiran batinnya. Dia tidak tertarik. Apakah kamu mendapatkan semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat orb itu? Bangsawan Winston Castle. Grid bertanya dengan suara tumpul, saat dia menyalakan tungku. Yufemina merasa tidak senang dengan kelanjutan sikap apatisnya, dan merespons dengan wajah cemberut. Tentu saja, butuh waktu setahun untuk mendapatkan metode produksi orb, dan kemudian 6 bulan untuk mendapatkan semua bahannya. Persiapanku sempurna. 1 tahun, setengah tahun. Apakah dia gila, berinvestasi 1,5 tahun, hanya untuk membuat satu item? Grid menganggap Yufemina bodoh. Namun dalam kenyataannya, Yufemina sangat normal. Player memainkan game dengan tujuan spesifik. Karakteristik player game berat adalah melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan itu. Tidak peduli berapa lama, sementara player game ringan menyerah, ketika menjadi sulit. Yufemina adalah seorang ranker level 283. Jadi tentu saja, dia adalah player game berat. Dia tidak berpikir itu aneh, untuk berinvestasi 1,5 tahun untuk mendapatkan orb terbaik. Itu hanya cara dia menikmati game. Di masa lalu, Grid juga seperti dia. Grid adalah seseorang yang menemukan buku langkah Pakma, setelah beberapa bulan kerja keras tanpa menyerah. Tapi, Grid sudah berubah. Dia lupa bagaimana menikmati bermain game. Karena, dia menganggapnya sebagai sarana menghasilkan uang. Mustahil bagi Grid saat ini untuk memahami Yufemina. Dia benar-benar menakutkan. Dia tidak bisa membuatnya kesal. Dia tidak ingin membayangkan hal-hal buruk apa yang akan terjadi, jika dia mematahkan setengah tahun kerja keras Yufemina. Itu setidaknya, harus peringkat unik. Kata Grid. Dia berdoa kepada para dewa. Tuhan, Buddha, Dewi Rebecca, Dewa Judar, Dewa Dominion, tolong lindungi XP-ku. Grid mungkin tidak religius, tapi dia tidak menolak keberadaan dewa. Dia dengan tulus berdoa kepada para dewa populer dalam kenyataan dan statis V. Dia memohon kepada mereka untuk membantunya membuat orb dengan peringkat unik. Setelah doa singkat, mari kita mulai. Grid menguatkan hatinya dan memotong untuk mengejar. Kemudian, aku bergantung padamu, Blacksmith legendaris. Yufemina menyerahkan Grid metode produksi yang ia butuhkan setahun, untuk mendapatkannya. Metode produksi orb Mumut, telah diperoleh. Petik 1. Mumut. Nama orb yang paling kuat benar-benar mengerikan. Dia kecewa. Ini seperti Dying Slave. Grid tidak tahu siapa Mumut. Jadi dia terkejut, ketika dia membuka metode produksi. Ini. Metode produksi orb Mumut. Kondisi belajar. Menguasai skill Blacksmith Mastery. Atau minta skill Dwarven Blacksmith Craftsmanship level 5 atau lebih tinggi. Asteris Orb Mumut. Sebuah bola yang dirancang oleh pengrajin kerdil, Milepe, yang mengajar Pakma, sebelum menjadi legenda. Itu secara luas dikenal sebagai Orb Mumut. Karena murid Braham, Mumut, mencintai orb ini sepanjang hidupnya. Butuh skill Blacksmith Mastery untuk menguasai. Kondisi belajarnya luar biasa tinggi. Itu adalah level tertinggi, di antara semua metode produksi yang diperoleh Grid sejauh ini. Bahkan Albatino yang disebut Blacksmith terhebat sebelum kemunculan Pakma, tidak akan mampu membuat orb ini. Dengan kata lain, orb ini adalah item dengan peringkat lebih tinggi dari Dying Slave. Ini adalah metode produksi berharga yang ia dapatkan secara gratis, tanpa harus membayarnya. Yufemina tidak menyia-nyiakan 1,5 tahun yang ia investasikan dalam hal ini. Grid berterima kasih kepada Yufemina. Dia merasakan penghargaan terhadapnya, untuk pertama kalinya. Yufemina. Hah? Yufemina terkejut, ketika Grid memanggil namanya untuk pertama kalinya. Grid berjanji padanya. Aku akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Reuni setelah 1,5 tahun. Grid tidak pernah memperhatikan Yufemina sekalipun. Tapi, sikapnya berubah saat ini. Dia menatapnya dengan mata tenang. Ekspresi wajahnya membuatnya tampak seperti pria yang sama sekali berbeda. Yufemina merasa percaya diri padanya dan tersenyum cerah. Terima kasih. Jendela notifikasi muncul di depan Grid. Metode produksi orb Mumut telah diperoleh. Menarik. Ini adalah kesempatan langka untuk membuat item terbaik. Sebagai blacksmith, Grid sangat termotivasi.